Majelis Dzikir, Tarekat Naqsyabandiyah, Kholidiyah Al-Mahdiyah, Nusantara, Cabang Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di obrolan santai pada kesempatan kali ini, dan kali ini kita akan membahas tema cara menembus akhirat Dari dari sekarang. sekarang. Nah, tentu kita tahu bahwa akhirat itu setelah kita melewati kematian atau Mati secara jasad ya, yang dianggap. jadi jasad kita mati baru kita bisa ketemu akhirat. Nah, menarik nih judulnya, dari sekarang atau kita masih hidup tapi kita telah menembus akhirat. Kira-kira bagaimana tuh Pak caranya? Ya, sangat menarik ya Ya, dengan tema yang kita ambil kali ini, yaitu cara menembus akhirat dari sekarang. ya, Dalam arti cara menembus akhirat saat kita masih hidup di dunia. ya, Itu sangat menarik. Karena di luar sana menganggap bahwa kita akan memasuki alam akhirat itu setelah kematian secara jasad. ya, Nah, sedangkan di sini kita punya metodologi bagaimana cara menembus akhirat dari sekarang. Nah, sementara kita masih hidup nih. sementara kita masih hidup, karena akhirat itu ya di sini saat ini juga. Hanya saja bagaimana kita cara menembus akhirat saat kita masih hidup di dunia. Nah, tentu ada metodologinya kan, ada cara, syarat, rukunnya. Dengan dibaiat, kita akan menembus portal atau membuka gerbang untuk memasuki alam akhirat. Jadi, cara menembus akhirat dari sekarang yaitu dengan cara proses baiat. Karena alam akhirat itu adalah alam di balik kematian. Nah, dengan proses baiat kita akan mengalami kematian secara hakikat. Ya. Yang kata Nabi, mutu qobla anta mutu. Mati sebelum mati. Nah, makanya Nabi Muhammad pun menceritakan alam akhirat itu saat beliau masih hidup. Ya. Nah, karena apa? Karena beliau telah dibaiat oleh malaikat Jibril ya, kiasnya ya. Ya. Kiasnya oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan kolbunya. Itu bukan berarti dibelah dadanya secara fisik, bukan. Ya. Akan tetapi dibersihkan kolbunya melalui zikrullah. Dan ditanamkan nur. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Itulah cara bagaimana agar kita di dunia bisa menembus alam akhirat. Nah, ini memang baru di sini kita bisa mempraktekkan cara menembus akhirat saat kita masih di dunia. Nah, karena sebelumnya kita belum pernah mengenal apa itu baiat, bagaimana cara memasuki alam akhirat saat masih di dunia. Nah, dengan masuknya sekolah ini, Tarekat Kodim, Tarekat Naqsyabandiyah, Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, maka di sini kita diajarkan yang namanya mati secara hakikat atau mutu qobla anta mutu dengan proses baiat. Jadi ketika kita menjalani proses baiat itulah kita akan mengalami mati secara hakikat. Dalam arti kita dimatikan akalnya, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, ketika kita sudah dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, sekalipun kita masih hidup di dunia,
maka ruh kita telah menembus alam ruh atau alam akhirat. Nah, tentu kita berbaiat kepada guru rohani atau disebut ulul amri minkum. Ya. Maka tadi pernah kita bahas tentang ulul amri minkum ya. Ya. Temukanlah ulul amri minkum di zaman ini, saat ini, maka kita berproseslah, berbaiatlah kepada ulul amri minkum tersebut. Dan kita akan dibukakan pintu atau portal menuju akhirat dengan proses baiat. Nah, maka ada keterangan ya, barang siapa mati tidak terkarung baiat di lehernya, sesungguhnya dia mati dalam keadaan jahiliyah, dalam arti tidak menemukan jalan pulang. Karena ruh itu kan di akhirat. Ya. Ya, ruh itu kan di akhirat. Nah, maka ketika ruh sudah menemukan akhirat, maka ruh itu sudah menemukan jalan untuk menuju kepada yang maharuh yang ada di alam maha akhirat. Atau kembali ke asalnya. Ya, itu. Maka pentingnya baiat bagi kita semua umat, bahkan bukan hanya umat Islam, tapi juga umat yang lainnya, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, Konghucu, dan mungkin ada aliran agama yang lainnya kan gitu. Nah, karena di zaman ini, saat ini banyak yang masih tidak mengenal apa itu baiat. Padahal baiat itu ya awal proses kita beragama, dalam arti menuju jalan menuju Tuhan. Ya. Nah, dalam menuju Tuhan otomatis jalannya jalan kerohanian dong. Ya. Dan tentunya alam kerohanian itu adanya di alam akhirat. Ya. Nah, maka wajib kita saat masih di dunia, tapi ruh kita sudah bisa menembus alam akhirat. Itu Mas, intinya kita harus mengalami yang namanya mati sebelum mati, atau mati sajroning urip, yang kata Nabi, mutu qobla anta mutu. Berarti wajib Pak ya? Wajib, baiat itu wajib. Karena semua nabi-nabi juga mengalami ya proses itu. Jadi baiat itu sebenarnya aktivasi ruhani kita. Ya, aktivasi ruh agar ruh bisa kembali kepada yang maharuh. Ya. Sekalipun memang saat kita masih di alam rahim atau di dalam kandungan, kita pun sudah dibaiat. Maka ada keterangan, kutiupkan sebagian ruhku, maka bersujudlah kepadaku. Nah, itu baiat itu berlaku untuk di alam kandungan, untuk menuju alam dunia. Nah, karena ketika kita sudah di dunia dan akan memasuki alam akhirat, maka wajib ruh itu diaktifasi atau dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, agar ruh kita bisa memasuki alam akhirat. Awal kita dibaiat di alam rahim untuk memasuki alam dunia. Ya. Setelah di alam dunia. Nah, setelah di alam dunia, kita pun harus dibaiat untuk memasuki alam akhirat. Nah, gitu. Jadi tujuan dari baiat itu sendiri adalah untuk bagaimana ruh itu bisa menyeberang ke alam yang selanjutnya Pak ya. Ya, betul. Karena kalau di alam dunia secara akal itu tidak bisa menjangkau alam akhirat Pak ya. Ya, betul. Karena betul. akal itu ada batas limitnya. Ada batas limitnya. Tidak mampu untuk menyeberang ke alam akhirat. Betul. Karena kemampuan akal itu terbatas Pak ya.
akal itu terbatas ruang dan waktu, Terbatas ruang dan sedangkan ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Memang betul banyak ya, tidak banyak ya, ada sebagian yang menyatakan bahwa kita di dunia tidak harus dibaiat kembali karena sejak di alam rahim kita sudah dibaiat. Ya. Nah, ketika kita dibaiat di alam rahim, itu berlaku untuk memasuki alam dunia. Nah, sedangkan kita di dunia akan menghadapi alam akhirat. Ya. Nah, maka wajib kita dibaiat kembali di dunia atau diaktifasi lagi ruhnya agar bisa memasuki alam akhirat. Ibarat kalau jaringan handphone itu Di-upgrade. Ya. Supaya bisa menyesuaikan, Pak ya. Ya. Jadi misal jaringannya 3G, terus zaman sekarang ini 5G atau 4G. Ya. Tentu kan 3G itu nggak bisa berlaku atau nggak bisa difungsikan. Tidak berfungsi lah. Pada saat jaringannya sudah 4G atau 5G. Ya, makanya harus di-upgrade untuk menjadi 4G agar bisa berfungsi. Ya. Sinyal itu. Kira-kira begitu, Pak ya? Ya. Sama halnya ketika kita dari SD mendapatkan ijazah ya. Ya. Nah, untuk masuk ke sekolah SMP, kita mesti punya ijazah SD kan gitu. Ya. Nah, ijazah SD itu apa ya? Nggak bisa dipakai ke SMP. Nggak bisa dipakai di SMP kan gitu. Ya. Tapi memang harus melewati ijazah tersebut. Begitu juga dengan selanjutnya. Ya, dari SMP ke SMA. Dari SMP ke SMA. Ya. Ibaratkan gambaran agar bisa diperumpamakan kan gitu. Ya. Makanya baiat itu wajib. Bahkan dibilang baku. Baku itu di atas wajib ya. Mutlak lah. Mutlak ya. Nah, tahapan untuk menuju proses bayar itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya, untuk menuju proses baiat ya pertama kita mesti ketemu guru rohani dulu. Nah, atau yang disebut ulul amri minkum. Ya. Yang berwasilah, yang punya tali hubungan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanpa ketemu ulul amri minkum yang berwasilah, maka sekalipun baiat ya tidak ada hubungan gitu akan Allah. Karena hubungan akan Allah itu tidak ada jalan lain dan tidak lain hanya dengan lewat wasilah itu tadi. Nah, ketika kita di baiat oleh ulul amri minkum, maka di situ pun kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik ulul amri minkum tersebutlah ada sistem yang disebut wasilah. Ulul amri minkum dijelaskan tadi bahwa ada hubungan dengan akan Allah. Nah, untuk menemukan ulul amri minkum di zaman ini bagaimana tuh, Pak? Soalnya kan banyakkan orang di luar sana menganggap bahwa ulul amri minkum itu adalah yang berkuasa saat ini atau di zamannya atau di pemerintahan. Ya. Atau ulama yang menyampaikan tentang agama. Nah, otomatis kan kita harus tepat nih menemukan ulul amri minkum yang bertali wasilah akan Allah. Ulil amri minkum yang dibaliknya ada tali wasilah itu tidak akan menerangkan tentang syariat agama, tapi beliau akan menerangkan tentang hakikatnya agama atau kodimnya agama. Dalam arti ulil amri minkum yang dibaliknya wasilah itu akan mengajarkan tentang ilmu keruhanian atau ilmu ruh agar ruh itu bisa terbimbing dan
dihantarkan akan yang Maha Ruh. Jadi kalau ciri-cirinya itu ya, kita memang sulit untuk menemukan ulul amri minkum di zaman ini. Karena kalau melihat secara fisik, ulul amri minkum itu sekali ulul amri minkum yang bertali wasilah, orangnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita lihat secara fisik, ya tidak ada kelebihan apapun. Tidak ada kesaktian, karomah, hikmah, dan lain sebagainya. Bahkan beliau itu kehidupannya pun sangat sederhana. Karena beliau sudah terlepas dengan yang namanya keterikatan dunia. Beliau hanya berfokus akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sangat sulit, Mas, untuk menemukan ulul amri minkum. Nah, kami pun ya sebenarnya ketika masuk tarekat ini, tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, awalnya kita pun tidak mencari ulul amri minkum, tidak mencari tali wasilah, karena sebelumnya kita tidak paham dengan itu, kan gitu. Nah, dengan masuknya sekolah ini, maka disinilah kita akan mengenal yang namanya ulul amri minkum, tali wasilah. Rasul ada di setiap zaman, Allah ada sifat wujudnya, syahadat mesti bersaksi, sholat pun mesti mi'raj. Di sini kita menemukannya di sekolah tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, untuk itu kepada saudara-saudari di luar sana yang ingin belajar tentang agama dan ingin belajar tentang ilmu ketuhanan atau metodologi agama, ya di sini tempatnya, di tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, tarekat arwah atau tarekat kodim ya. Karena di sini guru kita tidak pernah mengajarkan tentang syariat. Beliau mengajarkan tentang hakikat. Itulah ciri-ciri dari yang namanya guru rohani yang ada di balik ulul amri minkum tersebut. Berarti yang bisa menjelaskan praktek agama, Pak ya? Ya. Menunjukkan jalannya. Ya. Hukum syaratnya seperti apa? Ulil amri minkum itulah yang akan membimbing, mengajari kita untuk memasuki alam akhirat saat kita masih di dunia. Nah, dengan belajar di sini, di sekolah ini, maka disinilah kita full praktek. Dari syahadat yang bersaksi, terus menyaksikan sifat wujud Allah, menyaksikan Rasul Allah, atau utusan Allah di zaman ini. Bahkan sudah sempat tadi saya sampaikan, sholat pun mesti mi'raj dan harus bisa mi'raj. Sini itu. Berarti untuk memasuki alam akhirat tidak mesti menunggu mati dulu, Pak ya? Tidak, makanya ya itu sempat kita percaya juga ya sebelum kita masuk sekolah ini, bahwa akhirat itu nanti setelah kita mati. Setelah kita mati, ternyata di sekolah ini, di tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, justru kita harus bisa menembus akhirat saat kita masih di dunia. Itu sangat luar biasa. Sebagaimana juga pada saat
Nabi Muhammad itu masih hidup, menceritakan akhirat itu, beliau masih hidup, Pak. Ya, jadi ilmu yang diajarkan di sekolah ini adalah ilmunya para nabi. Bukan lagi cerita yang diceritakan. Bukan lagi ilmu cerita nabi. Tapi ilmunya napak tilas para nabi. Dan itu yang kita praktekkan di sekolah ini. Iya. Makanya di sekolah ini adalah belajar atau berguru sama halnya dengan kita di zaman para nabi. Karena kita sudah ketemu yang namanya ulul amri minkum. Ya. Atau rasulun min anfusikum, atau guru wali wa mursida, atau disebut al ulama warasatul anbiya. Itu ya di sini alamatnya, di sekolah ini. Ya. Jadi buat saudara-saudara di luar sana, di sekolah tarekat ini, tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, diajarkan seperti apa agama yang sesungguhnya, Pak, ya. Bahwa agama itu ada metodologinya, dan itu sudah dari sejak lama, zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada. Cuman sekarang di zaman ini sudah mulai hilang dan bahkan tidak ada yang menyampaikan metodologi agama itu seperti apa. Bahkan yang disampaikan hanya sekedar syariat belaka, ya Pak. Ya. Semuanya tentang syariat tapi tidak menunjukkan prakteknya seperti apa. Ruh itu bisa kembali berpulang ke yang maha ruh. Proses baiat itu yang tadi dijelaskan bahwa itu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Iya. Setelah itu baru ruhani kita berpeluang untuk menembus alam akhirat dan ada hubungan dengan Tuhan. Ya, betul. Yang jelas ketika kita sudah menjalani proses baiat oleh ulul amri minkum, maka ruh itu sudah bukan lagi sudah berpeluang, tapi sudah bisa menembus alam ruh. Karena baiat itu portal untuk memasuki alam ruh atau alam akhirat. Iya. Jadi baiat itu wajib, ya. Wajib agar supaya ruh kita itu ada hubungan dengan Tuhan dan ruh kita itu bisa berpulang ketika badan kasar jasmani kita ini sudah waktunya untuk berpulang, maka ruhani kita juga harus kita pastikan bisa berpulang kembali ke asalnya. Betul. Jadi gini ya, ketika ruh telah teraktivasi atau telah di-upgrade dengan cara proses baiat, ya, secara hakikatnya yang sering kita dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah kita alami saat kita masih di dunia. Karena ruh telah bisa terhubung akan yang maha ruh melalui guru rohani itu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita tidak harus menunggu yang namanya kematian jasad. Karena kita sudah mengalami yang namanya kematian secara hakikat. Nah, sering diartikan dalam arti kenapa para pemuka agama di luar sana menyatakan bahwa alam kubur, alam akhirat, surga dan neraka itu nanti. Karena mereka belum bisa membuktikan saat ini, saat mereka masih di dunia. Makanya akhirat itu nanti. Nah, tapi beda dengan kita,
ketika kita sudah ketemu ulul amri minkum atau guru waliya mursida, maka setelah proses baiat, ruh kita telah menembus alam ruh untuk menuju kepada alam yang maha ruh. Tuh. Ya. Maka sangat penting dan wajib untuk baiat pada ulul amri minkum. Ya. Jadi menembus alam akhirat itu tidak mesti menunggu kita mati secara biasa. Betul. Sewaktu kita masih hidup pun kita bisa menembus alam akhirat itu melalui proses itu tadi, proses baiat, ditanamkan nur iman dan nur kita. Betul. Maka dari itu disinilah tempatnya jika saudara-saudara ingin belajar mengenai metodologi agama di tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Di sini itu ada rasulnya, ada akhiratnya, ada jembatan Shiratal Mustaqimnya, dan ada kodimnya. Itu yang perlu kita temukan saat kita masih di dunia. Oke, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Maka di sini kita sama-sama belajar. Intinya ujung dari perjalanan hidup kita ini adalah kematian. Maka sebelum kita mati ya belajarlah mati dulu. Ya, ini mungkin bisa saya tambahkan ya Mas Adi, karena memang yang telah Mas Andi sampaikan banyak yang mengira bahwa ulul amri minkum itu adalah orang yang berkuasa ya, dalam arti berkuasa di bidang keduniawian kan gitu. Nah, sedangkan ulul amri minkum itu adalah yang akan mengajari tentang ilmu keruhanian agar ruhani kita bisa menembus alam ruhani. Karena yang bisa menembus alam ruhani atau alam ruh yaitu ruh itu sendiri gitu. Jasmani kita tidak akan bisa menembus alam ruh. Hanya ruh yang bisa menembus alam ruh atau alam akhirat. Nah, makanya sangat wajib kita ketemu ulul amri minkum yang berwasilah, dalam arti yang punya hubungan akan Allah. Maka sudah sering kita sampaikan bahwa ada sebuah keterangan atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum. Itu adalah sistem. Sistem yang disebut wasilah. Itu. Nah, maka carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Karena tidak ada jalan lain, Pak ya. Selain lewat wasilah itu. Tidak ada jalan lain. Untuk itu pentingnya mencari wasilah, kemudian baiat, dan menemukan ulil amri minkum yang ada di zaman kita sekarang ini. Zaman ini, ya. Cukup sekian dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. La yanta maksudi walidaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.